semua, ini Kinoy dan ini Ice. dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai. Selamat mendengarkan. Nah teman-teman, kita balik lagi dalam episode kali ini. Kita akan tetap bicara tentang ruang publik. Dan kali ini kita berdua mengundang salah satu teman kita, temennya Ice tepatnya, yang sekarang lagi tinggal di Jerman. Halo, Assalamualaikum. Halo Saman. Waalaikumsalam. Hai Dimas. Dimas. Ya. Lu apa kabar di sana? Alhamdulillah baik. Ini sekarang lagi di Hamburg. Ada ya 4 hari liburan karena anak-anak di sini kan libur musim panas. Jadi kita belum pernah ke utara. Sementara dulu kan aku kan kuliahnya di utara. Jadi ngajak anak-anak ke sini ngeliat ini. Lu tuh sebenarnya udah berapa lama sih Dimas di Jerman? Di Jerman ya. Jerman tuh aku datang tanggal 2005, pergi 2008 karena ke Swiss kan. Kemudian dari 2012 balik lagi ke Jerman sampai sekarang. Itu berapa tuh? 8 tahun tambah 3 tahun, 11 tahun lah. Tapi kalau di total di Eropa mungkin 20 tahun kali 15 tahunan lah ya. Oh, jadi sempat di Swiss dulu ya? Swiss dulu. Di Swiss aja? Gitu. Tapi ya alhamdulillah Jerman negara kedua ya, insya Allah. Udah aku bisa suka banget Jerman daripada negara ya? lain, ya karena lebih teratur ya daripada negara lain, lebih disiplin menurut aku gitu. Ternyata Bamberg nih kotanya cuman berapa ya, 50.000 orang ya, atau 100.000 orang gitu penduduknya, kecil banget memang. Oh kecil banget. Tapi ya? Kemudian Gitu. setelah kita uli-uli lagi, ternyata Bamberg ini kota ini World Heritage di UNESCO gitu. Jadi sangat terkenal bagi orang Amerika karena dulu pernah menjadi markas tentara Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Jadi kita ada 2 bangunan besar di sini yang namanya La Garde Caserna. Jadi karena jika di selatan mereka pakai campuran bahasa Prancis dan bahasa Jerman, jadi La Garde Caserna. Jadi campuran Prancis sama Jerman, La Garde Caserna. Dan di sana kenapa mereka terkenal jadi World Heritage karena di situ ada kayak semacam katedral besar gitu yang dibangun sejak tahun 1000-an lah, awal 1000-an. Terus ada Pope Clement dimakamkan juga di situ gitu. Dan juga ada satu lagi, ada Klosterei itu kayak macam biarawan gitu dulu. Jadi besar klosterainya dan ada keren lah. Pokoknya jadi ada juga macam-macam tempat. Dan tiap tahun orang Amerika pada main ke sini dan mereka ke Bamberg, maksudnya ke Hamburg, dan mereka ya senang gitu. Jadi tapi kemudian tahun 2015 markas Amerika ditutup karena budget cut kan. Jadi mereka oleh karena itu mulai berkurang. Tapi kemudian Bamberg itu banyak terpengaruh ya dari tentara Amerika kan. Jadi mereka suka makanannya burger, mereka suka French fries, mereka suka ya Coca-Cola dan segala macam gitu. Nah rata-rata orang bisa ngomong bahasa Inggris di Bamberg. Oh gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan kota-kota lain di Jerman, emang kota-kota lain itu agak lebih sedikit ya orang yang bisa bahasa Inggris ya? Ya, jadi tergantung daerahnya ya. Karena kan Bambergnya terletak di selatan, di dekat kota Bayern, provinsi Bayern, negara bagian Bayern atau Bavaria. Di Bavaria itu mereka lebih open, lebih multicultural atau lebih internasional lah gitu kan. Jadi mereka lebih bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya di selatan ini di Hamburg, mungkin di Hamburg sekarang udah berubah ya. Atau di timur dulu di Leipzig aku pernah dibilangin kamu tinggal di Jerman, kamu harus bisa ngomong bahasa Jerman gitu. Jadi ya, kalau misalnya kita urusan sama bagian ngurusin visa gitu di kantor pemerintahan, harus bisa ngomong bahasa Jerman atau bawa penerjemah gitu. Karena mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris, padahal mereka bisa ngomong bahasa Inggris padahal. Ini kalau kita lihat di peta nih, di Bamberg ini ya di sini. Hamburg nggak keikutan nih tadi di. Oh tapi dia di atas ya, di paling atas ya? Iya. Paling atas. Atasnya. Kalau naik kereta api sekitar 4 jam naik ICE. ICE itu Intercity Express.
Dan ini Leipzig. Gitu. Oh, nggak terlalu jauh juga ternyata dari Bamberg ini. Iya, kalau naik ICE itu jam 1,5 atau 2 jam dia udah nyampe ke Leipzig. Kebetulan anak lahir di Leipzig, jadi ya Leipzig bisa dibilang kampungnya anak nomor 1. Terus kampung halaman 2 beda lagi. Kampung anak nomor 2 di Bamberg. Oh, di Bamberg toh. Udah lama ya berarti di Bamberg ya? Oh, udah 5 tahun lah kayaknya sekarang. Oh, oke. Ya udah lama banget. Ya kerasa aja ya. Iya. Aku pernah ceritanya dulu, aku pertama kali nyampe di Bamberg itu kan 2015. Waktu itu seharian harus jaga anak kan lagi, sekarang istri kan kerja kan. Jadi aku tiap hari itu kita main ke istilahnya namanya Spielplatz atau playground. Dan di Bamberg itu ada puluhan playground yang bagus-bagus, yang besar-besar, dan kita ajak aja anak ke sana gitu. Dan macam-macam variasinya. Kita bisa ajak juga berenang, kita bisa juga ajak ke taman main flying fox, kita bisa jalan-jalan taman, main es krim, banyak variasinya. Dan menurut aku ya konsepnya di Jerman ini sangat bagus sekali ya. Jadi mereka tuh memang mengencourage orang tuh pergi ke ruang publik, dan ruang publiknya itu disediain gitu. Paling nggak setiap kota itu ada satu taman besar gitu. Kayak mungkin nggak sebesar di New York kali ya, yang kayak apa punya Center Park gitu ya. Tapi mungkin ada konsepnya seperti itulah. Ada ruang publik besar, orang bisa interaksi, bisa main, bisa jogging, bisa olahraga, bisa macam-macam gitu. Bamberg itu dialiri 2 sungai. Dari 2 sungai itu ada semacam kayak pulau kecil gitu, Insel di sana. Jadi ini satu dari sungai yang bisa mengaliri. Jadi selain ada playground-nya juga ada tempat untuk orang bisa naik sepeda, bisa sightseeing nature, gitu, bisa berenang juga di sini. Jadi biasanya kalau cuaca cerah seperti pas foto ini, kami suka main ke sana. Memang agak jauh dari kota, sekitar dari tempat bus station itu sekitar 20 menit jalan kaki ya. Ya, itu kan kamu bisa lihat di angka 22 sama itu ada semacam kayak ini kan, kayak sungai gitu kan, area sungai di sini. Gimana sih? Ini yang ya, itu. Jadi ya tengah-tengahnya inselnya di situ. Jadi bisa dibilang island ya. Island. Jadi lokasi Hainpark itu dekat situ. Tapi kemudian kita ke atas sedikit ada namanya Altes Rathaus Bamberg. Nah, itu semacam kayak ikonik kota Bamberg gitu. Jadi dia Rathaus itu semacam kayak apa ya? Kayak Mayor City gitulah, Mayor Townhouse ya, City Hall. Cuman uniknya apa? Uniknya dia tuh terletak di tengah-tengah 2 sungai, di tengah-tengah sungai gitu, jadi jembatan. Jadi rata-rata Bamberg zaman dulu tuh terletak di antara 2 sungai ini gitu. Oh, pusatnya di situ. Iya, kota tuanya. Jadi mesti menyebar kemana-mana. Ada ini Bamberger Dom, itu katedralnya itu. Terus juga Kloster Michelberg, itu kayak yang aku bilang tempat pelatihan biarawan, apa istilahnya? Seminari. Biarawan. Seminari ya? Iya, seminari. Seminari. Iya. Ya di situ. Santren. Jadi santren. Ya, ini persis banget di depan tempat kami tinggal di apartemen. Jadi ini tuh aku suka karena di daerah perumahan sebenarnya ada pagar tinggi itu, jadi bisa menjaga anak-anak kan. Jadi kita tidak kemana-mana lah istilahnya. Kalau main di situ aja. Maksudnya emang ada kayak hal yang mungkin kalau aku ya, soalnya Dimas justru aku tuh lebih suka ruang terbuka tuh yang terbuka gitu, nggak dipagerin. Ya nggak tahu kenapa sih. Gue pikir lebih indah aja, nggak penting banget. Tapi aku kasih reasonnya itu karena ini kan residential area ya. Kalau di luar pagarnya ini, di samping sama atau di belakang aku ngambil foto, itu jalan besar. Oke. Takutnya anak-anak lari-lari gitu ya, keluar terus sambat mobil. Dan ini terletak, ini taman besar yang aku bilang tadi, di dalam taman besar itu dia terletak dekat Universitas Bamberg. Sebelah banget gedung universitas. Jadi dalam taman besar itu namanya ada playground namanya Spielplatz Troppau-Platz. Jadi dalam situ ada bisa main Spielplatz, bisa playground yang di sana. Dan juga ini hanya bagian kecil dari playground-nya. Jadi sebelahnya ada taman besar, orang bisa main basket, bisa jogging, bisa naik sepeda, bisa macam-macam gitu. Dan aku suka bagian ini karena dia juga
lokasi dekat sama bakery dan juga es krim, jadi child friendly lah. Jadi pas musim panas ini ideal banget. Jadi bisa piknik, bisa duduk-duduk di dalam spill plus ini ya seperti kita lihat di gambar sebelah kanan ada seluncuran ya. Seluncuran itu unik banget menurut aku karena dia lebar gitu kan, lebar bisa muat 2 anak kecil bareng-bareng turun ke bawah gitu. Dan juga di situ ada, kalau di sebelah gambar sebelah kiri itu ada kayak pompa air gitu, ke pipa gitu. Di pas musim panas tuh anak tuh bisa pompa airnya keluar, nanti bisa ini bikin ya. ini. Nanti dia bisa bikin sand castle atau bisa bikin kayak dam, kayak bendungan-bendungan air gitu. Menarik. Terus yang bangunan kayu-kayu ini ada semacam pipa juga kan. Nanti dia bisa angkut pasir dari bawah, diseluncurkan ke bawah. Gitu, jadi mandi pasir. Oh, lucu juga ya. Jadi sebenarnya aku baru kali ini ngelihat mainan-mainan kayak gini di playground. Maksudnya ini buat aku tuh bukan sesuatu yang standar ada di playground. Nah, jadi pertanyaannya adalah ini tuh ada di semua playground di Jerman. Maksudnya ini tuh umum di sana atau enggak sih? Ya, ini umum di sana. Jadi memang rata-rata paling enggak di semua playground Jerman itu pasti punya ayunan, pasti punya seluncuran, pasti punya kayak semacam small tree house yang kita lihat tadi kan. Yang pertama, yang kedua juga pasti punya kayak semacam small tree house gitu. Kalau additionally pompa ini tergantung tempat dan lokasinya juga. Gitu. Jadi dia tuh beneran make bahan-bahan yang ada di sana dia maksimalin gitu ya. Bahkan si pasir yang kita buat diinjak-injak itu kan fungsinya juga ternyata bukan cuma buat diinjak-injak doang gitu, tapi bukan sebagai alas doang, tapi ternyata satu biar dia kalau jatuh nggak terlalu sakit, terus tadi bisa mandi pasir juga ya ternyata. Iya, betul. Main pasir dan juga. Ini betul-betul ini ya, intensif ya karena perawatannya. Jadi aku pernah lihat kan pasir ini kan apalagi yang empuk-empuknya kan mengundang banget tuh anjing dan kucing untuk buang hajat di situ. Buang hajat. Terus gimana dong? Itu biasanya dibersihkan. Jadi seminggu sekali pasti ada tukang kebersihan taman dan mereka memfilter itu. Jadi mereka ambil pasirnya terus mereka filter, mereka bersihkan lagi. Pasirnya bersih terus. Oh, tapi boleh nih anjing ke situ? Maksudnya masuk ke taman ini boleh? Ya sebenarnya nggak boleh, tapi kan ya siapa ngecek ya, nggak ada aja ya. Nggak ada. Ya, gitu. Jadi terus aku mau nanya, sorry. Ya, nggak, aku mau nanya juga di sini kan juga ada pagar ya. Ini pagarnya fungsinya sama dengan yang tadi atau beda lagi? Beda lagi, ini cuma sebagai tanda aja ini ada playground di sini karena ini bagian dari just small place dari bagian taman yang besar gitu. Jadi untuk menandakannya dan mungkin juga karena kan sampai maksimal umur 12 tahun ya di sini. Jadi mungkin anak-anak yang main di sini rata-rata yang setahun 2 tahun bagi mereka pagar segini udah cukup tinggi jadi mereka bisa keluar gitu. Jadi pasti ibunya bisa. Ini udah gede banget gitu buat anak-anak ini. Paling kiri itu ada semacam kayak jemuran, tiang jemuran gitu. Yang segitiga itu. Iya, itu flying fox. Flying fox tau nggak? Jadi kayak ada dua bisa naik, gitu kayak Tarzan gitu. Ya, di sini memang dia encourage anak-anak untuk aktif di luar. Jadi aku amazed juga karena di Indonesia itu kan anak kan di encourage paling cuma main bola atau main basket atau misalnya main game lah kan di rumah kan gitu kan. Tapi kalau di sini tuh mereka di encourage untuk manjat-manjat. Ya aku sampai amazed anakku bisa manjat satu tiang ke atas gitu sendiri gitu. Kayak atau ini ya turun kalau ke bawah. 17-an gitu ya. Ya itu manjat pinang. Di kindergarten juga diajarin cara manjat tali single rope gitu ke atas. Single rope gimana caranya. Single rope, wah susah banget. Atau belajar tentang pakai ring itu ya, yang ring gimnastik itu kan. Naik ke atas gimana berayun gitu, lompat gitu. Iya. Terus aku suka ini nih perosotannya ya. Dia tuh kayak ngikutin konturnya ini. Entah konturnya sengaja dibuat kayak gitu supaya ada perosotan atau sebaliknya gitu. Jadi konturnya memang udah ada di situ, gundukannya. Terus dibikin perosotan di situ gitu. Jadi perosotannya tuh bukan yang tempelan kayak ya kalau di Indonesia kan biasanya yang portable ya, yang portable bisa dibawa-bawa terus cedak aja taruh di situ, yang bawahnya bolong gitu. Kalau ini tuh enggak, jadi mengikuti konturnya. Iya, kayaknya memang sengaja dibikin gitu. Jadi memang aku juga suka unik karena bisa manjat ke sana, bisa main-main.
seluncuran. Aku juga suka ikut seluncuran sebenarnya. Ini bukan cuma buat anak-anak doang ya. Iya. Dan kita kayak berasa di atas bukit gitu kan, jadi bisa ini. Ini dia dari atas, penampakan dari atas. Jadi kan di sini ada tulisan Bakery Loskar kan. Bakery itu Oh bakery. ini, bakery. Oh itu tempat es krim tadi itu ya? Iya. So ada juga sini Veki, DE, EVAU, EV ini dia universitas. Jadi semua gedung sini gedung di universitas, dan belakangnya ada lapangan bola atau punya universitas juga sama lapangan tenis yang merah. Ini tempatnya beda lagi kan? Beda lagi. Ini terletak persis dekat gedung teater. Jadi di Bamberg itu ada apa namanya? ETA Hoffmann. Jadi dia tuh dulu semacam kayak pujangga gitu dan terkenal di Bamberg, dan dia namanya dijadikan gedung teater. Jadi ada teater Bamberg. Dan ini juga seluruhnya cuman main eventnya kayu-kayu ini. Dan di sini anak-anak bisa manjat, bisa bergelantung, bisa lari-lari gitu. Dan aku suka konsepnya karena mengingatkan pada Afrika ya, pohon-pohon di Afrika gitu kan. Dan kayu-kayu gitu, terus bisa manjat-manjat gitu. Dan kalau kita lihat tanahnya semua dari pasir ya, jadi cukup aman. Iya. Ini tuh cukup secure ya, cukup kuat ya untuk orang kuat banget. Jadi kayak ini kan kelihatannya atasnya kayu-kayu, tapi kalau kita lihat dari foundationnya semua dari besi kan, baja kan, yang ditanam ke bawah. Iya ya, benar juga. Jadi kebetulan kita punya kenalan gitu yang dia punya perusahaan spesialisnya bikin playground. Jadi dia suka cerita karena bikin playground tuh ada sainsnya juga, ada ilmunya, dan nggak sembarangan kan gitu. Jadi semuanya safe. Seru banget ya. Gradually ya, pertama kita mulai dari Februari kemarin itu masih boleh dibuka, masih boleh didatangin. Kemudian pas bulan Maret mulai ditutup, digembok gitu, dipasangin pita atau dipasangin tanda gitu, nggak boleh main gitu di situ. Oh bahkan digembok ya? Ya, nggak boleh masuk karena yang datang ke playground itu nggak hanya anak-anak loh. Yang datang juga kayak anak-anak milenial gitu, yang remaja-remaja tanggung gitu kan. Yang lagi pacaran ya? Bukan milenial kali. Merokok atau gimana. Milenial mah kita kali, itu mah anak generasi Gen Z ya kayaknya. Gen Z itu bukannya kita ya? Enggak ya? Enggak. Z itu anaknya kita Gen X. Kita Gen X di atas kita lagi. Kita milenial. Anyway. Udah lah, nggak penting. Malah ngebahas generasi. Yeah. Tapi maksudnya tempat-tempat itu didatangin oleh anak-anak yang masih fase remaja, pengen main sama teman-temannya, pengen pacaran, dan nongkrong gitu kan, ya gitu. Jadi mereka nggak boleh masuk ke situ lagi, apalagi di taman ya. Jadi taman besar itu kan nggak ada pagar. Taman besar itu nggak ada pagar. Dan biasanya ada polisi situ, dia ini. Ada polisi malah yang jagain. Pas lagi pandemi aja. Sekarang juga udah, karena kan harus pakai masker kan. Seperti yang pernah bilang, ada markas tentara dulu di situ kan. Ketika tentaranya pergi, markas tentaranya itu diganti jadi Police Academy gitu. Gitu. Jadi Police Academy mungkin kadet-kadetnya itu yang keluar patroli gitu. Yang baru-baru masuk. Pasti ganteng-ganteng. Kalau misalnya nggak pakai masker gitu, terus gimana? Maksudnya ditangkap, kena denda atau gimana? Ya dikasih peringatan kan. Kemudian bisa juga kalau udah parah banget, ya ada yang kasus-kasus misalnya di Bamberg ini ada satu orang ngadain corona party gitu. Jadi mereka party di apartemen di atas, itu kemudian taruhan siapa yang duluan dapat corona dia nanti menang gitu. Waduh. Itu ternyata di beberapa negara ya, maksudnya itu terjadi. Di Jepang juga bahkan ternyata terjadi si corona. Di sini juga ada. Di Bali ya? Di sini tuh di Iya di Bali. Pengennya di Bali. Ya, kebodohan tuh kayaknya tidak mengenal ruang batas kali ya. Iya. Nggak mengenal, dia tidak diskriminatif seperti Dimas kalau misalnya jadi sorry aku mau nanya. Jadi selama nggak boleh ke tempat-tempat umum itu, jadi Dimas kemana aja?
paling kalau kita masih boleh olahraga kan keluar, jadi kita jalan aja keluar kota sama anak, terus kemudian kita ya sightseeing aja semua. Sightseeing boleh, tapi kalau main di taman nggak boleh. Jadi kita jalan keluar kota, kita belanja. Terus paling anak lebih banyak di rumah kan, karena ketika mulai lockdown, sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan dan diganti sistem daring. Ya memang bosen sih, karena anak-anak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu temennya, terus kita juga stuck di rumah. Ya, semua orang stuck di rumah, ya gimana lagi, kita harus bisa manage gitu. Jadi kadang ya harus bisa manage yang baik. Aku wondering kenapa ke taman nggak boleh, tapi kalau sightseeing terus belanja gitu boleh ya? Maksudnya apa yang bisa terjadi di taman? Kenapa di taman tuh nggak boleh gitu ya, Dimas? Karena yang ditujukan tuh menghindarkan berkerumun antara satu grup family yang grup family yang lain, dan mereka berinteraksi gitu. Kalau kita belanja itu kan cuman kita lewat belanja pulang gitu kan, walaupun pakai masker segala macam. Kalau anak-anak kan ketemu teman yang satu sekolah atau ketemu orang teman baru ya main segala macam, kotor-kotoran, terus orang tuanya ngobrol ya apa kabar gitu. Mana bisa mereka menjaga physical distancing? Oh gitu ya malah ya. Gue pikir tuh malah sebaliknya gitu, malah boleh ke taman karena dia ruang terbuka kan. Yang aku perhatiin itu kadang-kadang taman itu kan dipakai untuk kayak orang yang gelandangan atau tunawisma untuk tidur, untuk kayak pokoknya base campnya di situlah gitu. Nah kayak gitu juga nggak sih di Jerman? Mungkin kalau di Bamberg nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di Hamburg kayak gitu nggak? Di Hamburg aku nggak lihat, mereka rata-rata tuh nggak boleh taman itu dipakai tempat tidur ya. Selama ini aku tinggal di Jerman, aku nggak pernah lihat orang tidur di taman atau bikin kemah-kemah gitu di taman kayak di Amerika, nggak ada. Paling mereka bikinnya di depan toko atau mereka bikinnya di sudut-sudut mana kota gitu, karena pasti diusir sama polisi gitu. Depan toko, pas tokonya udah tutup gitu ya mereka? Iya, atau mereka tidur di dalam Starbucks gitu. Oh gitu. Jadi kayak apa namanya? Ya jadi kayak Starbucks gitu, berarti mungkin buka 24 jam terus jadi ya udah mereka di situ aja gitu nongkrong gitu ya. Iya, ada juga yang misalnya di depan supermarket ada semacam kayak taman, tapi bukan taman anak-anak, jadi kayak semacam hiasan park lah gitu lah. Ada pohon-pohon, mereka suka ngumpul di situ, nongkrong, minum-minum segala macam gitu. Ya ada juga beberapa tempat yang begitu di Bamberg. Cuma itu kasihan aja karena sejak pandemi ini yang miskin semakin terasa miskin kan gitu, yang kaya makin terasa kaya di sini kelihatan banget kontrasnya gitu. Oh gitu. Dan bahwa sistem itu tidak bekerja untuk semua orang, itu yang sedih sebenarnya. Boleh di-elaborate lagi nggak, Dimas, kasih contoh nyata deh, maksudnya gimana tuh, kelihatannya itu dari apa gitu misalnya contohnya? Jadi misalnya kan sejak pandemi kan Jerman juga masuk krisis ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian karena banyak juga yang pas awalnya juga mungkin dari lockdown, anaknya tinggal di rumah, dia harus tinggal di rumah, kehilangan pekerjaan, ada mental health lah, jadi mereka depresi, mereka segala macam, mereka nggak bisa bayar sewa rumah, mereka diusir dari rumahnya, kemudian mereka berakhir di jalanan. Gitu. Jadi mungkin, dan juga sistemnya juga overwhelmed kali ya, karena mungkin tidak semua orang bisa dapat bantuan dari kota, karena ya banyak peraturan-peraturan yang jelimet. Jadi Jerman ini memang terkenal dengan birokrasinya, dan panjang kalau kita mau dapetin sesuatu, panjang listnya, dan sebenarnya kalau kita penuhi semua, pasti dapat. Cuman masalahnya banyak orang Jerman yang nggak mau struggle memenuhi semua list yang dibutuhkan. Jadi pada akhirnya mereka ya end up on the street gitu kan, jadi kasihan juga gitu. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia udah bisa dapat, tapi dia memilih tinggal di jalan, itu bingung juga kan, ya di mana-mana terjadi juga itu. Oke. Kalau Dimas sendiri, sorry, gue tuh lupa. Sekarang lo kegiatan sehari-harinya di mana ya, Dimas ya? Aku mau memperkenalkan juga bahwa Dimas itu adalah guru silat. Guru silat Eropa. Wow. Yeah. Wah, menarik ini untuk dieksplor. Saya jadi punya pertanyaan. Coba gimana, Dimas? Sekarang ini aku punya beberapa kegiatan ya. Kalau day jobnya aku kerja di perusahaan Jerman.
di perusahaan Jerman yang bergerak bidang agrikultur, jadi mereka menjual spare part peralatan-peralatan agrikultur kayak mesin mobil, kayak auto parts gitu, macam-macam lah gitu kan. Mereka jual itu dekat Bamberg. Selain itu secara organisasi sekarang aku juga aktif di Jalar. Jalar tuh jaringan alumni luar negeri. Kina boleh join sama Ice. Jadi itu semacam platform baru. Mereka baru 2 tahun ya. Besok tuh kita ulang tahun yang kedua. Jadi itu jadi platform baru di mana kita bersinergi alumni luar negeri yang baik sudah kembali ke Indonesia dan mereka atau masih di luar negeri, mereka bersinergi gitu. Jadi kita membahas, karena sejak pandemi ya, kita sering ngadain webinar seperti ini, dan kita undang banyak orang untuk belajar tentang berbagai hal gitu. Seperti yang aku lakukan sendiri sebagai host, aku di klaster ekonomi dan digitalisasi, aku sudah ngundang beberapa orang, misalnya Pak Eko, dia itu Bapak Chip Indonesia, terus juga aku pernah mewawancari Pak Dahlan Iskan, misalnya ngomong soal pandemi bagaimana, terus juga macam-macam gitu. Dan pas hari Sabtu kegiatan yang lain, aku juga ngajar silat, tapi silat online sekarang karena pandemi. Itu yang mau aku tanyain, gimana ngajarin silat di zaman pandemi itu harus pakai social distancing gitu apa gimana? Itu jadi ini kita punya karena aku ikut Jalar, jadi Jalar ngadain platform tiap hari Minggu, aku nggak bisa ngajar silat online. Jadi tagline kita stay fit during COVID. Bagus. Gue suka itu tagline-nya. Dan ya dari situ alhamdulillah aku sudah ngajar beberapa kali untuk staff UN di Indonesia. Ya. Jadi mereka minta aku untuk ngajar, terus aku juga ngajar. Tapi sebelum pandemi aku sering traveling. Jadi on the weekend gitu aku traveling ke negara lain, ke kota lain di Jerman atau di Eropa, ngajar Sabtu sama Minggu gitu. Jadi beberapa kali sudah pernah ke Inggris, sudah pernah ke Italia, sudah pernah ke Prancis, ke Swiss. Awal tahun ini sebelum pandemi ke Swiss, ya, ngajarin orang, ketemu sama anak angkat aku di sana. Biasanya kalau ngajar kayak gitu di kayak di ruang tertutup gitu karena misalnya di satu perkumpulan gitu, atau ada juga yang pakai ruang publik kayak taman gitu untuk ngajar, ada nggak? Kalau di taman aku belum pernah ya, tapi biasanya kita punya gym gitu, di dalam gym, terus kemudian kita latihan di sana karena biasanya close door, jadi kan nggak pengen ada orang lain yang masuk, kan nggak fair kalau misalnya orang udah bayar untuk aku datang, tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk datang itu pengen ikutan latihan gitu kan, nggak fair bagi orang yang udah bayar. Oke, Dimas makasih banget ya udah sharing tentang ruang publik di Bamberg plus tentang sekota-kotanya juga. Iya, makasih banyak udah diundang. Senang banget ketemu kalian lagi. Aduh, udah lama nggak ketemu kan. Siapa ketemu lagi nanti insya Allah setelah pandemi atau segeralah. Amin. Amin. Thank you banget ya, dan semoga pandemi juga tetap bisa menikmati tempat-tempat yang menyenangkan di sana. Oke, danke. Cheers. Ya, cheers. Bye. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Dimas yang cerita tentang ruang publik di kota Bamberg di Jerman. Gimana Cek, menurut lo kesan-pesan lo setelah mendengarkan cerita Dimas? Si desain dari ruang publiknya itu sendiri sih tadi yang dengan dia menggunakan pasir di alasnya supaya lebih aman, terus juga tapi si pasir itu juga ternyata bisa dimain-mainin juga gitu sama anak-anak. Jadi beneran mungkin itu upaya mereka untuk mendekatkan anak-anak ke alam kali ya. Dengan alam yang ada di sekitar itu mereka juga bisa bersenang-senang. Mungkin itu sih secara singkat. Benar, gue setuju banget sama lo. Jadi itu tadi obrolan kita dengan Dimas, dan di episode berikutnya kita akan ngobrol lagi sama temen yang lain lagi dari negara lain lagi. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.